Selamat pagi, adik-adik calon apoteker. Seperti janji Bapak kemarin, hari ini Bapak ingin memberikan contoh bagaimana mengelusidasi dari tugas apoteker berdasarkan peraturan perundang-undangan menggunakan fishbone analysis. Seperti yang sudah disampaikan pada contoh sebelumnya, bahwa di sini dibagi menjadi dua tulang utama dari tulang ikannya. Yang pertama adalah tulang yang mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rumah sakit. Yang berikutnya adalah bagaimana sains diterapkan dalam pekerjaan yang ditugaskan kepada apoteker. Safety, quality, dan efficacy menjadi motonya untuk menjalankan semua tugas yang diinginkan, sehingga jadi kepalanya adalah tugas fungsi pokok apoteker. Mari kita lihat satu persatu diuraikan dalam pembahasan. Aspek peraturan perundang-undangan. Di sini kakak kelas adik mulai membahas dengan Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan, khususnya pada pasal 108 dan pasal ayat 1 dan ayat 2. Praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan. Jadi keahlian dan kewenangan ada dua, keahlian dan kewenangan. Pada ayat 2 disampaikan, ketentuan mengenai pelaksanaan praktek kefarmasian dimaksud dengan ayat 1 ditetapkan berdasarkan PP. Nah, disinilah pertama kali digugat bahwa dalam PP 51 ditetapkan bahwa tenaga kefarmasian yang melakukan praktek kefarmasian. Akhirnya gugatan dibenarkan bahwa membantu orang bisa dikerjakan oleh semua tenaga kesehatan, namun pekerjaan kefarmasian harus dikerjakan oleh tenaga kefarmasian. Nah, inilah dasar utama terutama pada kalimat atau frase yang ditebalkan. Kemudian pada pasal berikutnya khusus dalam Undang-Undang 44 2009 tentang rumah sakit, mungkin ada undang-undang yang terbaru, adik-adik harus lihat bahwa rumah sakit harus memiliki tenaga, salah satunya adalah tenaga kefarmasian. Kemudian pasal 15 ayat 1, persyaratan kefarmasian menjamin bla bla bla. Kemudian juga Undang-Undang 35 tentang narkotika, bahwa di rumah sakit bisa meresepkan narkotika. Jadi ada pasal 39, 40, 43. Kemudian selanjutnya Undang-Undang tentang psikotropika. Penyaluran bisa dikerjakan oleh rumah sakit, penyerahan psikotropika bisa dilakukan di rumah sakit, dan juga mendapatkan narkotika psikotropika dari pedagang besar rumah sakit, farmasi. Nah, ini ketentuannya. Kemudian menurut Perkapom, Peraturan Kepala Badan POM 2013 tentang pengelolaan prekursor, dan juga ada nanti di sini prekursor farmasi harus pengadaan dan penyimpanannya, penyaluran tercatat. Kemudian prekursor farmasi yang dimaksudkan dalam pasal 3 harus ada pedoman prekursor farmasi dikerjakan di instalasi farmasi rumah sakit. Kemudian PP 51 khusus tentang pekerjaan kefarmasian, bahwa tenaga kefarmasian melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas
Salah satunya rumah sakit, kemudian 51 ayat 1, pelayanan kefarmasian juga dilakukan di rumah sakit oleh apoteker. Kemudian Permenkes 72 tentang 2016 yang diperbaharui dengan 2017 tentang standar pelayanan kesehatan di rumah sakit. Di sini lebih jelas digambarkan bahwa standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan, alat kesehatan, bahan habis pakai, dan pelayanan klinik. Jadi ada dua secara besar, pengelolaan drug delivery system dan pharmaceutical care. Drug delivery system meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan habis pakai yang ketika disatukan disebut dengan perbekalan kefarmasian. Apa saja pekerjaan pengelolaan itu? Ya, meliputi pemilihan, perencanaan, kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Itulah pekerjaan drug delivery system. Kemudian dalam pasal 3 ayat 3 menyatakan pekerjaan pelayanan klinik. Bahwa di rumah sakit harus melakukan pengkajian pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pusat informasi layanan, konseling, visite, pemantauan terapi obat, pemantauan efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, pemantauan kadar obat dalam darah. Ini merupakan pelayanan farmasi klinik. Nah, standarnya ditetapkan dalam standar pelayanan kefarmasian. Dalam pasal 4 dan pasal 6 dan pasal 7 dinyatakan bahwa pasal 6 ayat 1, pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus menjamin kesediaan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Affordable, terjangkau. Apa yang dimaksud dengan kata-kata ini nanti adik-adik harus telusuri lebih dalam. Instalasi farmasi dimaksudkan dalam ayat dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab. Jadi jelas penugasannya bahwa apoteker ditugaskan atau diamanahkan oleh negara untuk memimpin instalasi farmasi rumah sakit. Nggak boleh selain apoteker. Pasal 7 ayat 1, setiap tenaga kefarmasian yang menggerakkan pelayanan kefarmasian di rumah sakit wajib mengikuti standar pelayanan kefarmasian. Wajib. Nah, kita sudah bahas medication error itu, ini di sini dimasukkan. Nah, kemudian itulah semua dari penugasan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada apoteker yang bekerja di rumah sakit. Ada lagi standar-standar lainnya yang harus dikerjakan oleh apoteker yang belum ditinjau khusus. Nah, bagaimana tupoksi dalam aspek 2? Jadi tupoksi apoteker bagi bagian komite medik. Nah, di sini diatur dalam Permen 72 2016 ayat 1. Ngapain saja dia? Jadi membuat kebijakan tentang obat, melakukan seleksi dan evaluasi dari obat dalam formularium rumah sakit, mengembangkan standar terapi, mengidentifikasi masalah dalam pembuatan obat, melakukan intervensi dalam meningkatkan penggunaan obat yang rasional atau prudent use of drug, mengkoordinir penata laksanaan reaksi obat yang tidak dikehendaki, mengkoordinir penata laksanaan medication error, menyebarluaskan informasi obat di rumah sakit. Inilah tugas bagian dari farmasi di rumah sakit. Sedangkan di unit central system, jadi berdasarkan Undang-Undang 36, di sini juga ditugaskan sebagai apoteker yang bekerja, sehingga membantu unit lain di rumah sakit dalam membentukkan steril untuk mencegah terjadinya infeksi,
menurunkan angka kejadian infeksi, membantu mencegah serta menanggulangi infeksi nosokomial, efisiensi tenaga medis dan paramedis dalam kegiatan berorientasi pada pelayanan terhadap pasien, menyediakan dan menjamin kualitas steril terhadap produk yang dihasilkan. Nah, tugas fungsi apoteker pada bagian klinik di sini juga diatur dalam Permenkes 72. Nah, adik-adik bisa dicari lebih dalam. Mengkaji dan melaksanakan resep sesuai dengan atau permintaan obat. Melaksanakan dan penelusuran riwayat penggunaan obat. Melaksanakan rekonsiliasi obat. Memberikan informasi dan edukasi penggunaan obat, baik berdasarkan resep maupun obat non-resep kepada pasien. Mengidentifikasi dan mencegah dan mengatasi masalah yang terkait dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan habis pakai. Melaksanakan visite mandiri maupun bersama tenaga kesehatan lainnya. Memberikan konseling kepada pasien atau keluarganya. Melaksanakan pemantauan terapi obat. Pemantauan terapi obat, melaksanakan pemantauan efek samping obat, pemantauan kadar obat dalam darah. Ini tugas yang diberikan kepada apoteker dalam pelayanan farmasi klinik. Kemudian tugas lainnya adalah melaksanakan evaluasi penggunaan obat. Melaksanakan dispensing sediaan steril, melakukan pencampuran obat suntik, menyiapkan nutrisi parenteral, melaksanakan penanganan sediaan sitostatika, melaksanakan pengemasan ulang sediaan steril atau tidak stabil, melakukan pelayanan informasi obat kepada tenaga kesehatan lain, pasien atau keluarga, masyarakat, dan institusi di luar rumah sakit, melakukan penyuluhan kesehatan di rumah sakit. Tupoksi apoteker pada bagian pengelolaan sediaan farmasi. Di sini mulai memilih, kemudian merencanakan, mengadakan, mereproduksi kembali, menerima, menyimpan, dan menyerahkan. Nah, ini pekerjaan dari pengelolaan sediaan farmasi. Mendistribusikan, melaksanakan pelayanan farmasi pada satu pintu kalau dia bersifat sentral, kemudian pelayanan unit dos, pelayanan berbasis komputerisasi pada pengelolaan obat, identifikasi mencegah masalah terkait dengan sediaan, melakukan pemusnahan atau penarikan, kemudian mengendalikan sediaan farmasi, melakukan administrasi. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan pekerjaan secara umum di farmasi, di rumah sakit dibagi biasanya menjadi dua, drug delivery system dan juga pelayanan pharmaceutical care. Nah, tupoksi apoteker kalau ada produksi, bisa memproduksi obat steril, bisa memproduksi obat non-steril. Di sini menurut PP 51. Jika ada limbah, bisa ditempatkan pada pengelolaan limbah. Di sini berdasarkan Permenkes 72 2016. Apoteker bisa pada pemilihan limbah, pewadahan, pengangkutan, kemudian sampah dibawa ke tempat sentra, sampah dibawa ke tempat akhir. Nah, disitulah pekerjaan-pekerjaan dari apoteker. Sekarang kita masuk pada pelayanan obat daily unit dose dispensing. Ini khusus Bapak pesankan kepada kelompok itu untuk lebih fokus ketika dia bekerja di rumah sakit C. Adik-adik tentunya dari masing-masing kelompok harus mengambil tugas khusus. Nah, inilah tugas khusus dari kelompok yang mengerjakan saat itu. Bagaimana unit dose dispensing dikerjakan dalam rumah sakit tipe C. Jadi manajerial kita bagi menjadi dua, bahwa
apoteker standar pelayanan kefarmasian ada 2 pekerjaan, dan profesional dan manajerial. Manajerial ada SDM, pengelolaan, logistik, administrasi umum, dan keterlibatan dalam komite. Nah, tipe C berdasarkan ada kepala instalasi farmasi rumah sakit, ada rawat jalan, rawat inap, instalasi rawat darurat, ruang ICU, koordinator pengelola perbekalan farmasi, ada koordinator produksi. Secara profesional pekerjaannya sesuai dengan Permenkes 72 tentang standar kefarmasian, ada 11 poin yang kita sudah sebutkan satu persatu. Bagaimana pelayanan distribusinya? Jadi pelayanan farmasi klinik di unit rawat di kelas C, kemudian sistem unit daily dose, jadi di mana pelaksanaannya diberikan 1 unit dos pada setiap harinya. Kemudian pelaksanakan berdasarkan standar, kemudian tujuannya adalah penggunaan obat yang rasional untuk menjamin safety. Nah, di sini pekerjaan ketika dia ingin mengerjakan visite, sehingga pertama kali dimulai dengan meeting, di mana ada visite bersama, kemudian visite tim melakukan interprofessional cooperation practice, kemudian ada keputusan dalam meeting tersebut yang menentukan regimen terapi. Tugas apoteker adalah melakukan pemantauan prudent use of drug dan juga menghitung farmakoekonomi dari pemilihan regimen terapi. Bagaimana farmakoekonomi diterapkan? Baru dipilih obat yang diinginkan, kemudian dimohonkan, baru dimintakan obat ke depo sentral, kemudian dilakukan penyiapan obat oleh apoteker untuk kebutuhan 1 hari, kemudian diberikan labeling, kemudian dilakukan perekaman dalam medication chart, kemudian diserahkan kepada tempat di stasiunnya. Jadi memberi obat sesuai dengan aturan. Di sini bisa diserahkan kepada perawat pimpinan ruang. Setelah itu apoteker melakukan visite mandiri untuk mencakap tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan farmasi klinik yang ditetapkan berdasarkan standar pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. Loop ini tujuannya adalah untuk membuat suatu SOP pekerjaan atau step by step pekerjaan yang harus dikerjakan oleh apoteker. Kemudian setiap pekerjaan juga dibuatkan guideline atau cara yang disetujui oleh komite nantinya. Bagaimana melakukan morning report, bagaimana melakukan visit tim, bagaimana mengambil keputusan, sehingga menjadi suatu pekerjaan yang terkontrol dan tercatat. Ini terjemahan dari Permenkes 72. Nah, morning report. Apa yang disiapkan? Dia mulai dengan persiapan. Apoteker harus menyiapkan rekam medis, kemudian melihat obat yang sudah digunakan, di mana apoteker melakukan drug auditing dan drug reconciliation dari obat-obat sebelumnya. Apoteker juga mencatat, mengcompile jika terjadi hasil monitoring berupa adverse drug reaction atau medication error. Disampaikanlah pada rapat nantinya. Nah, bayangkan kalau kegiatan ini dikerjakan secara manual. Sehingga disinilah diperlukan suatu bantuan IT untuk bisa mengerjakan hal seperti ini. Kegiatannya adalah apoteker bersama tenaga kesehatan lainnya berdiskusi mengenai kondisi pasien pada saat observasi pada malam atau hari sebelumnya. Apoteker berperan aktif sebagai sekretaris, kemudian apoteker ikut memberikan masukan detail dari hasil temuan pada saat melakukan drug auditing. Nah, inilah yang menjadi langkah-langkah kegiatan yang harus disusun oleh apoteker ke dalam suatu flowchart yang nantinya akan diterjemahkan ke dalam SPO.
Gimana dia melakukan visit tim? Apoteker memperkenalkan kepada pasien. Nah, ini semua disusun, ditata. Pekerjaan ini masuk dalam kuliah kita berikutnya dalam menyusun SPO. Kemudian saya teruskan dulu bagaimana melakukan distribusi obat daily unit dose, apa saja yang harus disiapkan, penghitungan dosis, farmakoekonomi setelah ada keputusan terapi. Kemudian dokter memohonkan pada catatan pengobatan, kemudian permintaan obat pada depo, kemudian penyiapan obat, kemudian apoteker melakukan compounding dispensing, meliputi drug auditing yang mengikuti sesuai dengan aturannya. Kemudian mencatat dalam medication chart, kemudian menyerahkan kepada kepala ruang, baru akan diberikan oleh kepala ruang. Ini diberikan setiap hari oleh apoteker. Ini contoh etiket yang harus disiapkan. Ini bagaimana melakukan visite mandiri, apoteker apa saja yang harus dikerjakan. Kemudian visite mandiri khusus pada PTO, meso, PIO, dan KIE, apa saja yang harus dikerjakan. Apoteker bertanya mengenai kondisi pasien, evaluasi penggunaan obat menggunakan metode SOAP atau metode lainnya, kemudian mencatat dalam form PTO. Ketika apoteker melakukan evaluasi terhadap meso, apoteker bertanya pada kondisi pasien, evaluasi meso, kemudian ada atau tidak, kemudian dilakukan pelaporan. Apoteker juga bisa datang memberikan informasi mengenai obat, bertanya pada pasien, kemudian memberikan informasi bagaimana kerja obat dan mendokumentasikan. Apoteker juga melakukan konseling edukasi kepada pasien dan keluarganya tentang bagaimana penggunaan obat tersebut. Nah, semua rule itu ditulis sesuai dengan standarnya. Menjadi suatu flowchart yang harus dicatat. Nah, selanjutnya dibuatkan form, bisa berupa form elektronik, ya, dilaporkan bagaimana form pelaporannya, diimplementasikan bagaimana contoh implementasinya. Ini contoh yang sudah dikerjakan, nah cuman di sini masih dalam tulis tangan. Kemudian ini contoh bagaimana pemesanan obat. Kemudian diteruskan bagaimana data laboratorium disimpan. Kemudian bagaimana melakukan drug auditing. Ini lebih gampang ketika di rumah sakit karena kita sudah tahu diagnosis dari pasien sehingga kita bisa melihat apa yang menjadi catatan dan keinginan terhadap penggunaan obat setiap harinya. Drug auditing biasanya dari hasil diagnosis dokter, misalnya dengue fever, kemudian menurut guidance terapi dia digunakan apa saja, kemudian apa saja yang harus digunakan untuk dapat. Nah, ini algoritma terapi dengue, kemudian farmakologi dan implementasi dari farmakoterapi. Ini flowchart dari tata laksana terapi pada orang yang mengalami dengue fever. Nah, flowchart ini biasanya dimasukkan ke dalam terapi oleh komite medis di rumah sakit. Guidance terapinya. Nah, penjelasannya dijelaskan masing-masing apa yang harus dikerjakan. Nah, kemudian dicatat di sini cara penjelasannya. Kemudian dilaporkan pada saat morning report, indikasi, mual, muntah, apa yang terjadi, didiskusikan pada saat morning report. Kemudian dibuatlah catatan oleh apoteker apa saja yang ditemukan, bagaimana melakukan auditing, apa yang dikerjakan, semua menjadi tugas dari apoteker. Kegiatan dari suatu apoteker dalam melaksanakan morning report sesuai dengan literatur yang harus diikuti. Nah, ini contohnya bagaimana melakukan morning report, visit tim, dan keputusan dari suatu tim. Hasil diskusi, plan dari suatu pasien. Sehingga Anda setiap hari harus mengerjakan ini
sesuai dengan aturan yang terjadi. Sehingga tujuan yang kita pembelajaran farmasi forensik lebih jelas, Anda tahu aturannya dan membutuhkan ilmu bagaimana cara menerapkan dari peraturan tersebut. Nah, di sini contoh yang lain bagaimana step by step penyiapan obat, apoteker memilih obat untuk pasien, apoteker menghitung, apoteker melakukan labeling, kemudian apoteker meletakkan dalam medication chart, kemudian perawat yang memberikan sesuai dengan aturan. Nah, bedanya di apotek dengan di rumah sakit, apoteker, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya berada dalam satu tim. Saya sering menyebut on stage, satu panggung. Sehingga kita tahu yang namanya diagnosis dari dokter. Berdasarkan diagnosis dokter, apoteker akan mengambil tata laksana terapi untuk melakukan drug auditing. Jadi guidance terapi, dokter juga berbasis pada itu. Dia akan memilih first choice drug, second choice drug, dan seterusnya. Sehingga apoteker terakhir yang mengcompile, kemudian memasukkan ke dalam catatan dari pengobatannya. Dan apoteker akan melakukan rekonsiliasi dari obat atau menghitung efek yang tidak diinginkan, menghitung dosis, menghitung resiko, sehingga menjadilah suatu keputusan sebagai hasil dari pelaksanaan drug auditing. Nah, disinilah what science will be needed. Ini SOP ini adalah aturan yang harus dikerjakan dan ditulis. Apabila terjadi pelanggaran, berarti Anda telah mengerjakan yang namanya medication error. Ini contoh-contoh dari pelabelan. Ini contoh flow dari visite. Ketika kita melakukan visite mandiri, kemudian catatannya sudah diberikan. Ini daftar pustaka yang adik-adik kakak kelas Anda gunakan. Demikianlah adik-adik, secara singkat Bapak bisa sampaikan. Nah, untuk pertemuan besok kita cukup pada pengompil dari peraturan perundang-undangan yang ditugaskan dari kelompok adik-adik. Selanjutnya baru kita masuk pada what science will be needed. Buatkanlah masing-masing flowchart dari setiap pekerjaan tersebut sesuai dengan bidang-bidang yang sudah dibagi ke dalam 9 kelompok tadi. Terima kasih adik-adik. Saya tidak akan membahas semua. Saya akan kembalikan kepada pembelajaran. Sebagai calon apoteker harus bisa mandiri dalam panduan dari dosen untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Sukses selalu, jaga kesehatan.